Halo, selamat sore teman-teman Lookup Channel. Sore hari ini saya Sylvester, kita akan bersama-sama membahas mengenai susu kemasan ya. Nah, kenapa nih susu kemasan menjadi topik bahasan yang cukup penting di masa pandemi ini? Karena kalau teman-teman pernah melihat beberapa video yang pernah tersebar ya, mungkin teman-teman menerimanya melalui pesan singkat atau WhatsApp dan lain sebagainya, menunjukkan terjadi panic buying ya dari susu kemasan, terutama dengan brand beer brand ya. Jadi ini nama merek ya, beer brand oleh Nestle, yang diproduksi oleh Nestle ya. Sore hari ini kita akan sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya khasiat dari susu atau fungsi dari susu, terus kenapa sampai terjadi panic buying ya. Jadi teman-teman, ini yang perlu kita ketahui semuanya, bahwa masyarakat Indonesia belum mendapatkan edukasi yang cukup mengenai apa sebenarnya kandungan dari susu ini, sehingga ketika mendengar dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, kita menjadi percaya di tengah situasi pandemi seperti ini, di tengah-tengah peningkatan kasus yang cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir ini, akhirnya orang-orang menjadi panik. Nah, kepanikan itulah yang membuat sampai orang-orang semuanya berebut, saya harus cari cara nih, bagaimana caranya supaya saya terhindar dari virus COVID-19. Dan cara yang selama ini digunakan oleh orang Indonesia, termasuk kepada penggunaan susu beer brand ya, yang dipakai atau didapuk sebagai susu yang mampu untuk mencegah, melindungi, atau bahkan menyembuhkan orang dari penyakit virus COVID-19, itu adalah salah. Nah, kenapa salah? Kita akan tahu bersama-sama dalam channel kita, dalam tayangan YouTube kita pada sore hari ini. Kembali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini bukan endorsement ya, bukan juga untuk menjelek-jelekan suatu produk, tidak. Akan tetapi kita akan sama-sama belajar ya. Untuk itu saya menyediakan dua produk yang berbeda di sini. Ada beer brand dan juga ada Frisian Flag ya. Hanya bedanya ini low fat dan yang ini bukan low fat ya, susu biasa. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari apa sebenarnya susu steril ini. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi di sini ada tulisan susu steril ya di beer brand. Dan di sini juga sebenarnya susu Frisian Flag ya, ini juga sebenarnya susu steril kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya susu steril itu? Jadi susu steril itu adalah susu yang diambil atau diolah dari sapi ya, seperti yang kita tahu. Nah, kemudian susu tersebut diproses dengan diproses dengan metode yang spesifik untuk menghasilkan susu yang berkualitas. Nah, susu yang berkualitas itu adalah susu yang pertama, dia harus bebas dari bakteri atau mikroorganisme apapun itu ya, sehingga akan ada proses-proses tertentu yang dilalui untuk memastikan bahwa susu ini aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Di luar dari proses tersebut akan ada penambahan proses yang lainnya, seperti penambahan entah itu mineral, vitamin, kalsium, dan lain sebagainya ya, senyawa-senyawa yang memang kita butuhkan untuk tubuh ya, untuk menjaga imunitas kita, untuk menjaga kesehatan kita, membuat kita tetap bugar dan fit ya. Nah, kita akan tahu sebenarnya apa sih kandungan dari beer brand dan juga kandungan dari Frisian Flag Pure Farm Low Fat ya. Nah, kalau teman-teman melihat di sini ya, mungkin teman-teman nanti bisa mencoba untuk membeli baik di toko atau dimanapun itu susu beer brand dan juga susu kemasan UHT yang lainnya ya, dengan merek lain ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa setiap susu ya, atau setiap kemasan susu, baik dalam bentuk kaleng maupun dalam bentuk kotak ya, atau mungkin ada yang dalam bentuk botol, itu pasti akan mencantumkan namanya informasi nilai gizi ya. Nah, dari informasi nilai gizi inilah kita akan tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam susu tersebut ya. Nah, sama juga halnya dengan Frisian Flag yang saya sampaikan ke teman-teman semua, bahwa dari sini kita tahu nih informasi nilai gizi, kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam susu tersebut atau susu Frisian Flag yang low fat ya. Oke, yang pertama kita bahas dari
Beer Brand terlebih dahulu. Kembali lagi ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini bukan menjelek-jelekan produk, tapi kita ingin belajar sama-sama tahu apa sih sebenarnya susu Beer Brand ini, apa sih sebenarnya susu low fat Frisian Flag ini, kayak gitu kan, sehingga teman-teman dimanapun Anda berada, kita sama-sama paham, kita sama-sama belajar bahwa ya susu itu bagus ya untuk menjaga imunitasnya kita, akan tetapi tidak perlu panik, tidak perlu terjadi panic buying di mana-mana terkait dengan terkait dengan brand Beer Brand ya oleh Nestle. Nah, Oke, kita akan lihat dari informasi nilai gizi. Jadi ini 189 ml, sementara yang ini 900 ml ya. Ya, perbedaannya cukup jauh ya. Tapi kita akan lihat sama-sama. Nah, ini informasi nilai gizinya. Informasi nilai gizi di sini tertera yang pertama adalah energi total ya. Nah, energi total di sini 120 kilokalori. Kita bandingkan dengan yang ada di Frisian Flag ya, yang low fat ya di sini. Di sini low fat tertulis juga energi total pertakaran saji 225 ml itu adalah 120 kilokalori ya. Oke, kita bisa bilang sama ya, walaupun secara volume berbeda. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana dengan energi lemak? Kalau di susu Beer Brand, energi lemaknya adalah 60 kilokalori. Nah, bagaimana dengan di Frisian Flag? Di Frisian Flag ini energi dari lemaknya adalah 30 kilokalori. Oke, wajar ya. Karena apa? Karena ini merupakan brand Frisian Flag yang low fat, kayak gitu ya. Sehingga lemaknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Beer Brand. Lalu kemudian kita lihat apa saja sebenarnya yang terkandung di dalam Beer Brand, apa saja yang terkandung di dalam Frisian Flag ya, Pure Farm. Yang mana keduanya adalah sama-sama diproses, fungsinya, prosedur prosesnya itu sama ya. Artinya tidak ada yang berbeda kayak gitu. Yang membedakan hanya brand saja, merek saja. Nah, yang pertama lemak ya, kita lihat di sini lemak. Nah, lemak, lalu kemudian yang kedua ada kolesterol, terus kemudian lemak jenuh ya. Lemak jenuh ini kalau seandainya kita pernah dengar yang namanya LDL ya, itu bisa dibilang seperti begitu ya, kayak gitu. Terus protein, karbohidrat, gula ya, gula yang mana di dalam sini ada sukrosa, laktosa. Nah, ini menarik kayak gitu ya. Di sini ada laktosa ya. Nanti kita akan bahas apa itu sebenarnya laktosa. Dan garam ya, atau natrium. Bagaimana dengan yang Frisian Flag? Yang Frisian Flag ternyata sama ya, teman-teman ya. Isinya di sini ada lemak trans, ada kolesterol, ada lemak jenuh, ada protein, ada karbohidrat total, ada gula, yang mana jenis dari gulanya ini adalah laktosa, garam atau natrium. Hanya saja di sini ada penambahan, ada vitamin A, vitamin B, ada B1, B2 sampai B12, ada vitamin D, ya, dan macam-macam ya, sampai ada selenium ya, mineral-mineral ya, yang tadi saya sampaikan bahwa itu mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, kita bahas yang pertama mulai dari kolesterol ya, atau lemak ya. Lemak ada banyak, ada kolesterol, ada LDL, ada HDL ya, ada VLDL ya, ada banyak. Tapi kita akan membahas secara general saja lemak. Lemak itu berfungsi untuk tubuh ya, bagus untuk tubuh, yang mana kalau kita berbicara masalah metabolisme dan lain sebagainya, itu pasti membutuhkan yang namanya lemak ya, yang nanti kemudian dia akan membentuk asam lemak ya, dan sebagainya ya. Proses yang cukup panjang secara biokimia. Yang jelas lemak dibutuhkan untuk tubuh dalam jumlah yang atau proporsi yang cukup ya. Nah, sementara bagaimana dengan protein ya? Protein juga sama, protein juga dibutuhkan oleh tubuh. Yang perlu kita ketahui bahwa susunan dasar dari DNA-nya kita itu sendiri adalah protein, kayak gitu ya. Sehingga ya itu tadi, protein dibutuhkan untuk tubuh, esensial ya untuk tubuh. Lalu kemudian bagaimana dengan karbohidrat ya? Karbohidrat juga dibutuhkan untuk tubuh. Fungsi dari karbohidrat itu sendiri adalah sebagai bahan bakar utama ya. Bahan bakar utama yang nantinya akan diproses menjadi energi untuk tubuhnya kita, supaya tubuhnya kita mampu untuk beraktivitas. Nah,
Lalu kemudian gula ya, gula seperti tadi yang saya sampaikan itu juga termasuk ke dalam karbohidrat. Di sini gula ada sukrosa dan ada laktosa, sama seperti di sini. Di sini juga ada gula, tapi gulanya di sini ada laktosa ya. Nah, laktosa ini adalah ya jenis gula atau turunan karbohidrat, atau ya boleh dibilang seperti begitu, yang mana di dalam tubuh ini dia harus punya enzim tertentu untuk bisa memetabolisme laktosa ini, kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya si enzim itu tidak bekerja dengan baik ya, namanya laktase. Kalau enzim itu tidak bekerja dengan baik atau tidak diproduksi dengan jumlah ataupun kadar yang cukup, maka kita akan mengalami yang namanya lactose intolerance kalau seandainya kita mengkonsumsi ini dalam jumlah yang sangat banyak ya. Nah, lactose intolerance itulah yang menyebabkan perutnya kita jadi tidak nyaman, jadi begah, jadi kembung, bahkan mencret ya. Nah, itulah yang disebabkan oleh laktos ya, atau bahasa medisnya adalah lactose intolerance. Sama seperti halnya dengan ini, kalau kita mengkonsumsi ini secara berlebihan juga sama ya. Di dalamnya ada laktosa yang mana akan dicerna oleh tubuh kita, akan tetapi kalau enzim tidak mencukupi untuk mencerna laktosa, maka secara otomatis laktosa tidak tercerna, akhirnya perut kita jadi tidak nyaman, begah, jadi bloating, kembung ya, dan akhirnya kita bisa mencret ya. Artinya bahwa baik susu Frisian Flag maupun susu Beer Brand ya, walaupun keduanya mempunyai kandungan yang sama ataupun mempunyai nilai gizi yang sama ya, kalau keduanya dikonsumsi secara berlebihan, maka secara otomatis itu juga tidak bagus untuk tubuhnya kita. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, tidak hanya berbicara mengenai laktosa atau lactose intolerance saja, tapi berbicara mengenai profil lipidnya atau profil lemaknya, mengenai proteinnya, mengenai karbohidratnya, yang mana kalau seandainya kita mengkonsumsi itu semua dalam jumlah yang berlebih, itu tidak baik untuk tubuh kita ya. Kembali lagi prinsipnya bahwa segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Nah, bagaimana dengan berita-berita yang tersebar saat ini yang menyatakan bahwa susu Beer Brand ya ini mampu untuk mencegah, menangkal, membunuh, melawan apapun itulah COVID-19 ya, virus COVID-19. Oke, kembali lagi saya sampaikan bahwa baik Frisian Flag, baik Beer Brand dan brand susu yang lainnya ya, yang dikemas baik dalam kotak, dalam kaleng, dalam botol ya, semuanya itu sama ya. Tidak ada susu tertentu atau kemasan susu tertentu atau brand susu tertentu yang mampu untuk melawan virus corona ya. Kembali lagi bahwa untuk melawan virus corona adalah bukan dengan susu, kayak gitu. Susu memang bagus kalau kita konsumsi seperti tadi yang saya sampaikan, di sini ada vitaminnya, di sini ada karbohidratnya, ada gulanya, ada lemaknya ya, sama ya. Ini semua sama kandungannya. Ini memang bagus kita konsumsi ya. Kita konsumsi harian untuk menjaga imunitasnya kita, untuk menjaga kebugarannya kita, untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya kita, yang mana mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari makanan yang kita konsumsi sehingga kita membutuhkan susu, kayak gitu ya. Akan tetapi kalau dikatakan bahwa susu ini mampu untuk mencegah, membunuh, melawan virus COVID-19, sebenarnya salah juga, kayak gitu. Kita tidak bisa mengatakan seperti demikian, karena sesungguhnya balik lagi bahwa untuk melawan COVID-19 itu prinsipnya adalah dengan 3M ya, bahkan 5M sekarang: menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Nah, kalau seandainya kita mengkonsumsi susu ini, mau dikonsumsi 1 karton, mau dikonsumsi 2 karton, mau susu ini dikombinasi dengan, mau Beer Brand dikombinasi dengan Frisian Flag, mau dikombinasi dengan jenis ataupun merek susu yang lainnya, itu adalah hal yang sama ya, tidak berguna untuk tubuhnya kita, malah menyebabkan kita jadi mencret, perut kita jadi tidak enak ya. Jadi kembali lagi bahwa minum susu tidak salah ya, mengkonsumsi susu tidak salah, akan tetapi dengan caranya kita panic buying dan lain sebagainya, itulah yang salah ya. Kita harus sama-sama mengerti, sama-sama paham bahwa
susu memang ada manfaatnya ya, tetapi kita tidak bisa benar-benar terfokus hanya pada susu saja bahwa susu mampu untuk melawan virus corona. Tidak bisa kayak gitu. Ternyata ada aspek-aspek lain yang perlu kita perhatikan. Ada faktor-faktor lain di luar dari mengkonsumsi susu yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi yang saya sampaikan, salah satunya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dengan baik, dengan benar, dengan ketat ya. Kalau kita konsumsi susu dengan teratur, dengan takaran yang sesuai ya, per hari untuk tubuhnya kita menerapkan prokes 5M, barulah kita mampu untuk melawan virus COVID-19 ya. Kalau seandainya kita cuma minum susu, kita nggak bisa melawan virus COVID-19 ya. Untuk itu, dari video ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa susu bagus untuk tubuh kita, susu bagus untuk menjaga kebugaran fisik kita. Akan tetapi kembali lagi bahwa protokol kesehatan 5M adalah yang paling esensial dalam melawan virus COVID-19. Demikian edukasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.